Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kelompok 2. Kali ini kita akan membahas konseling kognitif. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu adalah hakikat konseling kognitif. Shaw and Beck dalam Flanagan and Flanagan tahun 2004 menyatakan bahwa pendekatan konseling kognitif memerlukan konselor untuk bekerja dalam bingkai acuan konseli, mencoba melihat dunia melalui mata konseli. Hal tersebut juga menekankan bahwa konseli bukanlah pribadi yang cacat, tetapi sebaliknya, mungkin perlu penyesuaian melalui lens mana mereka bisa melihat dunia. Salah seorang tokoh bernama Seligman di tahun 2006 mengemukakan karakteristik konseling kognitif. Di antaranya, 1. Konseling kognitif berdasarkan penemuan bahwa perubahan dalam berpikir dapat merubah pikiran dan emosi individu. 2. Perlakuan membutuhkan hubungan terapeutik yang sehat dan kolaboratif. 3. Perlakuan pada umumnya memiliki jangka waktu yang pendek, berfokus pada masalah dan berorientasi pada tujuan. 4. Konseling kognitif adalah sebuah perlakuan yang aktif dan terstruktur. 5. Konseling kognitif berfokus pada saat sekarang. 6. Kehati-hatian dalam asesmen, diagnosis, dan perlakuan adalah yang paling utama. 7. Konseling kognitif menggunakan bidang strategi yang luas dan intervensi untuk membantu seseorang mengevaluasi serta merubah kognisinya. 8. Inductive reasoning dan Socratic questioning adalah strategi utama yang penting. 9. Karakteristik konseling kognitif ini adalah model psikoedukasi yang mempopulerkan kesehatan emosional dan mencegah timbulnya suatu masalah dan dengan mengajarkan seseorang mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memodifikasi kognisi mereka. Serta karakteristik konseling kognitif yang terakhir, tugas yang dikerjakan, tindak lanjut, dan umpan balik konseli sangat penting dalam keberhasilan konseling. Selanjutnya yaitu hakikat manusia. Menurut Corey tahun 2009, inti dari konseling kognitif yaitu didasarkan pada alasan teoritis bahwa cara manusia merasa dan berperilaku ditentukan oleh bagaimana mereka memandang dan menstruktur pengalaman mereka. Menurut Weiser dalam Corey tahun 2009, asumsi teoritis konseling kognitif adalah pertama, bahwa komunikasi internal manusia dapat diakses oleh introspeksi. Yang kedua, bahwa kepercayaan konseli memiliki makna yang sangat pribadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa makna ini dapat ditemukan oleh konseli daripada yang diajarkan atau ditafsirkan oleh konseli. Menurut Derubey dan Beck dalam Corey tahun 2009 menyatakan bahwa teori dasar konseling kognitif adalah untuk memahami hakikat dari peristiwa emosional atau gangguan perilaku adalah mutlak untuk fokus pada isi kognitif dari reaksi individu. Tujuannya adalah untuk mengubah cara konseli berpikir dapat menggunakan pikiran-pikiran otomatis mereka untuk mencapai skema inti dan mulai memperkenalkan gagasan restrukturisasi skema. Struktur kepribadian. Inti dari konseling kognitif ini adalah pelaksanaan pada unsur kognisi yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku manusia. Menurut Alford dan Beck, pada tahun 1997 mendefinisikan bahwa kognisi sebagai berikut, yaitu dari kata cognition is defined as that function that involves inference about one's experience and about the occurrence and control of future events. Kemudian Beck dalam Seligman pada tahun 2006 membagi kognisi ini, yaitu kognisi individu, ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada pikiran positif atau automatic thought, yang merupakan aliran kognisi yang terus mengalir melalui mental individu ketika individu sedang menjalani kehidupan sehari-harinya. Pikiran-pikiran khusus situasional secara otomatis muncul untuk mereaksi pengalaman kita. Pikiran otomatis ini menjembatani situasi dan emosi, artinya dari situasi tertentu dapat muncul pikiran otomatis yang dapat membangkitkan emosi tertentu. Kemudian yang kedua, ada keyakinan
tingkat tinggi, yang dimana bisa disebut intermediate beliefs. Kemudian yang kedua, ada keyakinan tingkat tinggi, yaitu intermediate beliefs, yang merupakan merefleksikan suatu aturan dan sikap yang absolut yang membuat pikiran menjadi otomatis. Ketiga, ada keyakinan inti atau core beliefs, yang merupakan ide sentral tentang diri yang mendasari berbagai pikiran otomatis dan selalu direfleksikan dalam keyakinan selanjutnya. Sedangkan yang terakhir itu ada skema, atau bisa disebut juga sama dengan skemas, yang merupakan sebagai struktur kognitif yang mencakup keyakinan inti atau suatu aturan khusus yang mengendalikan perilaku dan pemrosesan informasi. Skema akan mempengaruhi cara individu mempersepsi realita dan dapat bersifat personal. Suatu skema dapat diaktifkan melalui suatu stimulus khusus. Jika skema telah aktif, skema akan membangun berbagai informasi konsisten dan relevan, serta menolak informasi yang kontradiktif. Secara khusus, pikiran otomatis yang individu mungkin tidak menyadari bisa menjadi signifikan dalam pengembangan kepribadian. Pribadi yang sehat adalah individu yang sadar akan kognisinya, di mana individu tersebut dapat menguji hipotesis secara sistematis. Dan jika individu menemukan asumsi-asumsi yang tidak tepat, mereka segera menggantinya dengan keyakinan yang lebih fungsional, dengan mengarahkan pada pembentukan emosi dan perilaku yang lebih positif. Sebaliknya, untuk pribadi yang dikatakan bermasalah adalah individu yang tidak dapat menguji hipotesis secara sistematis, tidak mampu menemukan asumsi-asumsi yang tidak tepat, sehingga emosi dan perilakunya cenderung negatif. Menurut SARF 2012, tujuan dasar dari konseling kognitif adalah untuk menghilangkan bias atau distorsi dalam berpikir sehingga individu dapat berfungsi lebih efektif. Distorsi kognitif konseli ditantang, diuji, dan dibahas untuk membawa perasaan, perilaku, dan pemikiran ke arah yang lebih positif. Secara umum, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling kognitif baik digunakan untuk mengubah kognisi konseling yang tidak realistik menjadi lebih realistik. Beberapa teknik tersebut menurut Seligman pada tahun 2006 antara lain, yang pertama ada penjadwalan kegiatan. Teknik yang memberi kesempatan pada konseli untuk mencoba perilaku dan cara-cara berpikir baru dan mendorong mereka untuk tetap aktif meskipun merasa tidak nyaman. Teknik ini sangat efektif jika digunakan untuk konseli yang mengalami depresi dan kecemasan. Yang kedua, ada imagery mental dan emosional. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu konseli memimpikan dan mencoba cara-cara baru dalam merasa dan berpikir. Yang ketiga, ada modeling tertutup dan modeling terbuka. Suatu teknik yang digunakan untuk melatih konseli secara mental, bentuk-bentuk perilaku baru yang lebih efektif, dan menciptakan suatu model kognitif bagi dirinya sendiri untuk membentuk perilaku tersebut dengan baik. Yang keempat, ada penghentian pikiran. Teknik ini efektif untuk membantu konseli yang terus-menerus memiliki pikiran negatif tentang dirinya dan menyalahkan dirinya bagi kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Yang kelima, ada diversions atau direction. Teknik ini dapat membantu individu mengurangi pikiran negatif yang mereka alami. Yang keenam, ada self-talk. Teknik ini di mana konseli mengulang-ulang perkataan positif dan menyenangkan dalam pikirannya. Contohnya, aku dapat melakukannya, aku pasti berhasil. Selanjutnya ada afirmasi. Afirmasi memiliki hubungan dengan self-talk. Afirmasi adalah slogan pendek yang bersifat positif dan menguatkan. Lalu diari kejadian, realistik yang mengubah kognitif, emosi, serta berupaya membuat perubahan yang positif, dapat mengakibatkan kesadaran seseorang terhadap pengalaman mereka. Lalu menulis surat. Menulis surat dapat menyediakan jalan untuk mengeksplorasikan pikiran dan perasaan. Lalu systematic assessment to all alternative. Ini adalah sebuah strategi untuk membantu seseorang dalam membuat keputusan atau memilih suatu hal. Lalu refreshing dan relabing. Teknik yang digunakan untuk membantu konseling membentuk atau mengembangkan pikiran lain yang berbeda dengan tentang dirinya.
Yang terakhir ada bermain peran. Bermain peran dapat menyediakan seseorang untuk mengaktualisasikan beberapa pikiran baru mereka. Kelemahan, terlalu berlebihan menitik beratkan pada berpikir positif. 2. Konseling yang digunakan terlalu dangkal dan sederhana. 3. Menolak pentingnya masa lalu konseli. 4. Terlalu berorientasi pada teknik. Kelebihan 1. Berhasil menangani permasalahan yang dialami oleh konseli. 2. Efektif, fokus, dan praktis mengatasi masalah tertentu. 3. Tidak sulit dan rumit dalam memfasilitasi konseli mengatasi masalahnya. 4. Waktu yang digunakan dalam proses konseling relatif singkat.